Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Laura Neno dengan NIM 2003020253 jurusan Ilmu Administrasi Bisnis kelas C semester 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari pengantar sosiologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan feminisme dan sosiologis. Terlepas dari kritik lama karena orientasi dan biasanya disebut jahat, sosiologi tetap merupakan disiplin yang didominasi laki-laki. Ini memiliki implikasi mendasar untuk teori, metode, penelitian, dan pengajarannya. Sedangkan mahasiswa mayoritas belajar subjeknya, serta semakin banyaknya dosen dan peneliti adalah perempuan. Wanita lebih sering ditemukan di posisi senior dibandingkan pria. Pelajar perempuan cenderung begitu mengajarkan sosiologi mainstream. Dan begitu juga dengan pengetahuan yang memainkan kunci peran dan membenarkan posisi struktural yang relatif kurang beruntung dari mayoritas perempuan. Dan dalam mengabadikan inferioritas budaya feminitas. Berikutnya adalah sebagai elemen inti dari kurikulum sosiologis. Tantangan feminis untuk melemahkan sosiologi adalah salah satu yang membutuhkan radikal. Memikirkan kembali konten dan metodologi seluruh perusahaan. Salah satu yang mengenali kebutuhan tidak hanya untuk masyarakat dan posisi perempuan maupun dari sudut pandang pria, tetapi untuk melihat dunia sebagai gender yang fundamental. Berikutnya adalah feminis telah membuat dan bertujuan untuk melakukan secara refleksif dan cara yang konstruktif. Mereka bertujuan untuk menjelajahi masyarakat tempat kami tinggal dan berbagai perspektif feminis. Dalam melakukannya, kami tidak bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap, gambaran dari kontribusi sosiologi wanita. Tentu saja mengakui bahwa tidak semua feminis adalah perempuan dan tidak semua sosiologi adalah feminis. Kami juga berusaha menyajikan ringkasan empiris yang komprehensif temuan penelitian. Sebaliknya, kami telah memilih materi yang memungkinkan kami untuk mendemonstrasikan kontribusi yang telah dan dibuat oleh feminisme terhadap sosiologi. Berikutnya adalah menuju sosiologi feminis. Tantangan feminis berarti bahwa di banyak negara dunia, perempuan perspektif dipandang lebih penting sekarang daripada di masa lalu. Menurut Sarah Delamont, menunjukkan bahwa membuka topik baru serta menciptakan ruang intelektual baru dan definisi pengetahuan telah menjadi salah satu pencapaian utama feminis sosiologis. Kami dapat mengidentifikasi beberapa bidang sosiologi yang telah direkonstruksi sebagai akibat dari kontribusi feminis. Berikutnya adalah beberapa bidang di mana ide-ide feminis belum diakui.
Yang pertama, bidang biologi yang dihidupkan kembali atau direkonstruksi dari perspektif feminis, yaitu seksualitas dan tubuh, identitas dan perbedaan, sosiologi visual dan budaya. Yang kedua, bidang sosiologi di mana perspektif feminis telah membuat dampak yang signifikan, yaitu kesehatan dan penyakit, keluarga dan pekerja rumah tangga, pekerjaan dan organisasi, pendidikan, kejahatan dan penyimpangan, usia dan jalan hidup, media massa dan populer budaya. Yang ketiga, bidang sosiologi ini di mana perspektif feminis belum dimasukkan. Kelas sosiologis dan stratifikasi, yaitu sosiologi politik, teori sosial, dan sosiologis. Feminis sepakat tentang apa yang dibutuhkan untuk mengisi celah dalam teori dan teori yang ada pada penelitian dalam sosiologi. Berikutnya adalah perspektif teoritis feminis. Dalam beberapa hal feminisme, liberal adalah bentuk pemikiran feminis yang paling dikenal luas. Mungkin yang paling mudah dipahami sehubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan seksual. Sebagian besar karena asosiasinya dengan persamaan hak dan kesempatan yang sama. Ini mungkin versi feminisme yang paling moderat atau arus utama dalam hal ini, dan oleh karena itu juga sering disebut sebagai feminisme reformis atau kesetaraan. Berikutnya adalah masa remaja, budaya pemuda, dan perubahan sosial. Gaya hidup dan perilaku anak perempuan dan remaja putri mulai berubah dalam konteks ini. Contohnya, merokok dan minum telah menjadi lebih umum, seperti halnya penggunaan narkoba dan keterlibatan dalam kejahatan, atau meskipun wanita masih dianggap kurang kriminal dibandingkan pria, wanita juga masih lebih aktif secara seksual di usia yang lebih muda. Meskipun usia rata-rata inisiasi seksual remaja sangat bervariasi. Berikutnya adalah wanita muda dan budaya konsumen. Budaya gadis dan khususnya kekuatan perempuan dengan kemampuan untuk perempuan dan perempuan muda untuk menantang, melawan, memparodi, dan pada akhirnya merusak hegemonik representasi dari apa artinya menjadi seorang wanita muda. Melalui berbagai aspek budaya konsumen dan khususnya berbelanja sebagai hobi gadis yang esensial. Istilah gadis jelas merupakan pasar status dalam hal ini, yang menunjukkan kedua posisi tersebut. Berikutnya adalah wanita dan keibuan. Demikian pula, wanita yang memiliki anak menemukan dirinya didefinisikan dalam istilah peran mereka sebagai ibu dan pengasuh. Karena begitu hamil, tubuh mereka yang menjadi subjek pemeriksaan dan pengawasan berkelanjutan oleh para medis, dan pengalaman kelahiran itu sendiri semakin dikendalikan oleh teknologi dan keahlian jarak jauh yang dibandingkan oleh wanita itu sendiri. Meskipun banyak upaya telah dilakukan pada banyak orang masyarakat, baru-baru ini mengklaim kembali bagi persalinan wanita.
di pusat persalinan yang dipimpin oleh bidan, contohnya, namun masih tetap menjadi kasus bahwa waktu dan lokasi kelahirannya sering dipilih oleh dokter daripada wanita itu sendiri. Baik, sekian hasil dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kata dan bahasa yang salah. Mohon untuk dimaafkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Shalom.